siapapun kita yang hadir, mari kita akan tetap memulai ibadah kita. Walaupun kita tidak banyak, saya harap kita tetap semangat untuk kita memuji Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau cuacanya dingin, mari kita memuji Tuhan dengan semangat supaya agak berkurang dingin. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan gereja dan yang bertugas pada minggu depan. Minggu depan hari Rabu, doa Rabu yang bertugas pengkhotbah adalah Bapak Pendeta Chandra, pembawa acara Ibu Ning, singer Ibu Sumarjo, pemain musik adalah Mas Ai. Dan ibadah minggu pagi yang bertugas Bapak Johan Andreas Santoso, singernya Saudari Tisha dan Saudari Elena. Pemain musik, Saudara Victor, Saudara Brian, Saudara Bagus, Saudara Abel. Sound systemnya adalah Bapak Rolly dan Saudara Arfi. Pengukur suhu Saudari Kaila. Dan untuk minggu sore yang bertugas pembawa acara Ibu Janti, singernya Ibu Menik dan Ibu Ning. Pemain musik Saudara Ai. Dan sound system Bapak Ari Murdiantoro. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Pada minggu ini banyak saudara kita yang berulang tahun. Pada tanggal 24 April adalah Saudara Nicholas Hugo Saputro. Dan tanggal 26 April Saudara Vicentia Florenciana Denias. Berikutnya tanggal 27 April Saudara William Rino Saputro. Dan tanggal 28 April kepada Bapak Denny Rianto. Selanjutnya tanggal 29 April yang berulang tahun adalah Saudara Nathanael Eko Supriyanto dan Saudara Samuel Trinugraha. Selanjutnya tanggal 30 April yang berulang tahun adalah Ibu Tia Agus Joko Susanto dan Saudara Fanuel Akenandari, Saudara Gani Bagus Pangestu. Gereja Baptis mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara kita. Kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera ada dalam yang berulang tahun di minggu ini. Kegiatan gereja yang pertama, doa misi SBBD Yogyakarta akan diadakan pada Senin tanggal 25 April. Jamnya adalah jam 6 dan diselenggarakan di GBI Gesang Langgeng. Silakan yang mau hadir untuk menghadirinya di Pogong ya. Yang kedua adalah doa fajar. Doa fajar dilaksanakan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 30 April, jamnya jam 5. Kita berdoa di gereja ya, jam 5 ya hari Sabtu. Lalu untuk persekutuan WBI Rayon Utara ya. Silakan ibu-ibu yang mau mengikuti mendaftar kepada saya atau Ibu Marjo yang akan dilaksanakan di GBI Sidomoyo. Jamnya jam 4, jadi harus berkumpul di gereja jam 3 ya. Lalu selanjutnya kelas baptisan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan ya, yang kita perlu doakan bersama-sama calon-calon baptisan supaya imannya terus bertumbuh. Lalu pengumuman berikutnya, Gereja Baptis Indonesia membuka lowongan kerja poster dengan syarat laki-laki atau perempuan agama Kristen usia maksimum 50 tahun sudah menikah. Silakan yang berminat untuk menghubungi Bapak Pendeta atau Ibu Esther. Begitu saja pengumuman yang perlu saya sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan datang ke bait Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, mempersiapkan
ibadah kita pada sore hari ini. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita termasuk orang-orang yang berbahagia bahwa kita berlindung pada Tuhan dan Tuhan adalah penolong kita. Mari kita datang ke bait Tuhan itu dengan hati kita yang bersungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Mari kita pujikan di bait-Mu suci. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa pada sore hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya sore hari ini mengucapkan selamat sore, selamat rawuh di ibadah kita sore hari ini. Walaupun kita tidak banyak, tetapi mari kita
bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk jemaat yang sudah setia. Saya lihat semua adalah jemaat yang setia ya, nggak ada yang baru begitu maksud saya. Nah, mari kita akan dengan semangat memujikan pujian kita, kurnia yang indah penuh berkat, karena Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Ketika Tuhan memberi sakit, antara sakit dan sehat, tentu Tuhan memberikan banyak sehatnya, gitu ya. Tetapi kadang-kala ada manusia yang sakit sedikit aja, mengeluhnya banyak sekali, gitu ya. Tetapi mari kita akan merenungi berkat Tuhan itu satu persatu dalam kehidupan kita. Pasti kita akan terheran-heran. Ketika saya membuat list apa yang saya butuhkan dan saya rencanakan dan yang saya ingkari, Tuhan ini yang sudah Tuhan jawab. Saya jadi terkagum-kagum gitu ya. Tuhan luar biasa menjawab doa-doa saya. Yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan buat saya. Mari kita akan menghitung berkat Tuhan itu. Hitunglah berkat-Mu. Love
akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk kota kita, dan berdoa untuk gereja kita. Dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 dengan tema habis gelap terbitlah terang. Mari sebelum kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita dan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memujikan satu pujian, Lingkupiku. Sungguh kami menyerahkan setelah permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sejauh saat ini kami bersatu hati menyerahkan ke bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami khususnya dalam memerintah bangsa ini. Sudah Tuhan berkati dengan rahmat daripada Tuhan, kebijakan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja, di mana kami boleh bersama-sama dapat melayani Tuhan, beribadah, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan,
untuk setiap pergumulan demi pergumulan dari gereja ini, khususnya untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Tuhan terus memberkati, baik yang ada di cabang, baik di Jati maupun yang ada di Wiring. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kemudian juga yang ada di ini, Tuhan akan tolong, Tuhan campur tangan setiap keperluan, setiap pemikiran, kebutuhan yang diperlukan bagi gereja khususnya yang ada di Jati. Tuhan, kami merindukan untuk adanya hamba Tuhan sepenuh waktu untuk melayani, untuk terbeban dalam panggilan Tuhan untuk melayani yang ada di sana. Tuhan gerakkan, Tuhan tunjukkan, Tuhan pimpin, dan Tuhan berikan kami hikmat untuk mengetahuinya. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, bergumul, lemah iman, lemah tubuh, dalam segala situasi, kondisi. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih Bapa untuk anak-anak Tuhan yang sakit ini. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kembali ke dalam Tuhan, untuk bersukacita bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Yayasan Baptis, baik organ-organnya, baik yang ada di BPD maupun di BPN. Yayasan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam memimpin untuk GDPI ini, supaya mereka pun beristirahat dengan kehendak dan jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, kerinduan kami untuk IFB, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan rindukan melalui di jemaat kami semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Biarlah Tuhan buka hati telinga kami, urapi lidah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Jati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Amin ya. Ya, saya berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan jika saat ini kita boleh berjumpa kembali karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah pada minggu ini adalah habis gelap terbitlah terang, yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah disalibkan dan
dikuburkan di pagi-pagi, di setelah hari pertama, jadi hari Minggu hari pertama itu Yesus bangkit. Nah, ada wanita yang mengikuti Tuhan Yesus, yaitu ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, yang dia memang memiliki hati untuk melayani Tuhan, dan dia memang dekat dengan Tuhan. Dia serta ibunya dan beberapa teman pelayanan yang ada di situ. Nah, dia tergerak. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pada saat itu, waktu itu, tradisi yang ada di sana, kuburan itu tidak seperti yang ada di sini, yang harus jenazah dikubur lalu ditimbun oleh tanah. Tidak. Tradisi di sana itu kuburan itu ya ditaruh di dalam gua, seperti kalau di sini di Kalimantan, kalau nggak salah di Kalimantan itu kan ada gua terus dimasukkan di situ. Nah, bisa dilihat, bisa dijenguk, diminyaki supaya jenazahnya itu diawetkan. Nah, dalam hal ini wanita-wanita pemberani ini, meskipun kita tahu pada saat itu situasi dan kondisi sangatlah genting sebetulnya. Kenapa genting? Karena pada saat itu situasi politik Yesus disalib itu kan sesuatu yang memang untuk politik. Jadi ketika Yesus disalib, dia mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Lalu ada pembuktian-pembuktian yang memang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Jangan sampai apa yang dikatakan itu benar. Maka sebetulnya kalau kita melihat di dalam Injil Matius, kubur Yesus itu dijaga. Yesus itu dijaga oleh tentara-tentara di situ. Nah, tetapi wanita-wanita ini sangat pemberani. Meskipun dalam situasi kondisi seperti itu, dia tetap hatinya untuk Tuhan, hatinya untuk melayani Tuhan. Ini luar biasa. Jika kita mengingat pada bulan April ini, di tanggal 21 kita memperingati Hari Kartini. Ada emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu Kartini. Nah, inilah Kartini pada saat itu. Nah, lalu pada selanjutnya dikatakan di dalam ayat kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Wanita-wanita ini datang ke kuburan itu dan dia tahu ada masalah yang ada di depannya. Dia tahu apa yang akan terjadi, yang sesungguhnya tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, seringkali kita juga melihat segala sesuatu dengan pemikiran kita. Wah, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena begini begitu dan ini nanti begini begini. Tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dalam perjalanannya menuju ke batu itu, ke kuburan itu, dia datang di sana. Dia bergumul, bercerita dengan yang lainnya. Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dalam kesungguhan hati daripada wanita-wanita ini yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, meskipun dia tahu masalah itu ada, meskipun ada hambatan yang jelas
terjadi, yang akan terjadi, yang dia lewati, namun dia tetap maju. Nah, saya berharap kepada saudara saudara jemaat yang ada di tempat ini, halangan, rintangan itu ada, jelas. Manusia hidup itu pasti ada masalah, betul? Gak ada manusia hidup yang tidak memiliki masalah. Sedangkan manusia yang sudah mati saja memiliki masalah. Contohnya apa? Kalau manusia hidup, masalah itu karena manusia itu berpikir. Tapi kalau manusia itu sudah tidak berpikir, seperti manusia yang sudah mati, dia tidak berpikir. Meskipun dia punya masalah, masalahnya apa? Dia mati bingung. Ya hidup, mau dimakamkan di mana, nanti begini, waduh di sana sudah penuh, di sana sudah begini, alas, kok yo gak mati, kok yo gak repot, begitu ya. Nah, apalagi yang hidup, yang memiliki pemikiran. Namun dengan pembelajaran kita pada sore hari ini, melalui wanita-wanita ini, terus maju dan maju dan maju, terus melangkah dan terus melangkah sampai kepada tujuan, yaitu kuburan Yesus. Dalam kehidupan saudara-saudara pun harus menentukan langkah kita, tujuan kita, dan itu harus dilakukan, dikerjakan terus, berjalan dan berjalan terus. Yang kedua, apa yang terjadi ketika mereka terus berjalan? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, inilah luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya, tapi ternyata Tuhan sudah menentukan langkah yang terbaik. Batu permasalahan dalam kehidupan saudara-saudara, pergumulan kita, ketika kita mau fokus kepada Tuhan, ketika kita mau fokus untuk melayani Tuhan, ternyata halangan rintangan itu pasti tersingkirkan. Batu itu terguling. Siapa yang menggulingkan? Tidak ngerti. Dan wanita-wanita ini pun sudah tidak usah dipikirkan, yang penting saya menemui Tuhan Yesus. Karena apa? Itu cara Tuhan dalam kehidupan mereka. Cara Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan hidup kita. Seringkali kita dipusingkan dengan cara Tuhan itu. Tujuannya sebetulnya ini dulu. Tidak usah dipikirkan cara Tuhan, karena cara Tuhan itu sungguh ajaib, di luar nalar manusia, di luar pikiran manusia. Itulah cara Tuhan. Segala sesuatunya bisa terjadi. Nah, ini permasalahan dalam hidup kita pun sama. Pasti akan diselesaikan, pasti akan terselesaikan di situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pembelajaran kita juga bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu pasti ada. Tetapi ketika kita tetap berjalan, tetap fokus, tetap mau maju untuk melayani Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, yang pertama masalah itu akan dilepaskan. Masalah itu akan tersingkirkan. Penghalang itu akan disingkirkan. Nah, setelah itu apa yang dialami ketika masalah itu disingkirkan? Kita melihat akan mujizat Tuhan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu juga menandakan akan kebangkitan dalam kerohanian kita. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menandakan kebangkitan akan perekonomian kita.
Kebangkitan Tuhan Yesus juga menandakan akan kebangkitan pemulihan di dalam kehidupan kita. Nah, itu dialami bagi mereka-mereka ini. Diperlukan apa? Kesetiaan, diperlukan fokus kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara diminta untuk membawa apa ya, misalnya gelas yang berisi air penuh begitu. Saudara disuruh berkeliling, atau mungkin saudara maju saja, maju ke sini, dibawa dari sini ke depan. Kira-kira saudara membawanya sulit ya? Sulit ya? Sulit. Ini masalah. Sulit. Nah, saudara mau apa? Pak, ini sulit, saya tidak mau. Udah, pokoknya diserahkan aja, saya tidak mau. Wis disuruh apapun saya tidak mau pokoknya. Karena apa? Sulit. Belum dilakoni, wis sulit. Dia tidak akan mendapatkan, dia tidak pernah mengalami yang namanya perjalanan ke sana, dan dia tidak mengerti apa yang ada di sana selanjutnya. Yang kedua, mungkin saudara, ya sudah Pak, saya coba. Ketika saudara mencoba, saudara mungkin ada godaan nih. Misalnya Bu Yanti yang membawa ini. Ada Mbak Rini. Bu, mau kemana? Oh iya, Mengo ke Sandu. Tumpah nggak? Tumpah nggak kira-kira? Tumpah. Waduh, tumpah. Terus gimana ya? Waduh, gimana? Nah, kadang-kadang banyak hal yang mengganggu. Pak, Bu, tumpah, ayo ambil lagi. Gini-gini. Iya. Apa yang terjadi? Pikiran ini akan terus mempengaruhi apa yang harus dilakukan. Mau balik lagi, mau bagaimana. Tetapi ada lagi. Mungkin karena saya disuruh, saya harus taat, saya harus tunduk, saya harus melakukannya. Apapun yang terjadi, saya tetap melakukannya. Dia ambil, lalu dia terus pegang itu gelas. Dia lihat gelas itu dan dia berjalan pelan. Apapun yang dikatakan orang, dia tetap berjalan pelan-pelan sampai akhirnya datang. Nah, ini menjadi gambaran dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita ingin fokus tetapi kita masih memperhatikan yang lainnya, memperhatikan omongan yang lainnya, memperhatikan kehidupan yang lainnya, saudara tidak akan pernah capai tujuan itu. Namun kalau saudara itu tetap fokus terhadap melakukan apa yang dikatakan, dan saudara akan tunduk dan taat untuk menggerakkan ini, fokus terus, saudara akan mendapatkan. Saudara tetap memegang air yang di dalam gelas itu dan sampai kepada tujuan, dan saudara akan mendapatkan sampai tujuan itu. Dalam kehidupan kerohanian kita pun juga demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria dan kawan-kawan ini menjadi gambaran kita. Dia melakukannya dengan fokus ingin melayani Tuhan. Dia tahu ada banyak halangan, dia tahu ada banyak rintangan, tetapi dia mau melakukannya terus. Satu hal yang dia dapatkan, batu sudah terguling. Puji Tuhan, dia tetap melangkahkan kaki. Bukan berarti dia kaget, aduh, loh kok batunya sudah terguling kok? Lagi kok gitu? Siapa tadi yang menggulingkan? Tidak usah ditanya, karena itu pekerjaan Tuhan. Tidak usah ditanya ketika saudara mendapatkan kelepasan. Loh gimana? Tidak usah. Tetapi saudara tetap fokus untuk masuk dalam hadiratnya, lalu rasakan bagaimana tuh saudara melihat kebangkitan Tuhan. Kebangkitan dalam pemulihan kehidupan saudara. Nah, kalau saudara sudah melihat kebangkitan yang di dalam Tuhan Yesus, saudara sudah dipulihkan, apa yang harus saudara lakukan? Ayat selanjutnya dikatakan apa?
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Sesudah dia mendapatkan kebangkitan, setelah dia mendapatkan pemulihan, setelah dia merasakan kuasa Tuhan, lalu dia dikatakan apa? Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Pergilah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk apa? Mengatakan apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara. Bicarakan itu apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan saudara. Maka apa? Orang-orang yang lain akan mendengar. Mereka juga akan mengalami pengalaman yang diberitakan itu akan dialami ketika dia juga percaya. Kalau kita melihat ayat selanjutnya di situ dalam kisah Lukas maupun Matius di situ, bagaimana murid-murid yang lain ketika diberitahu di situ, mereka tidak percaya. Wah, mosok, langsung lari pergi meninggalkan mereka berdua dan dia melihat di sana. Di situ Bapak Ibu Saudara berkasih dalam Tuhan. Bagaimana karya Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup saya dan saudara. Tuhan inginkan saya dan saudara ketika kita mendapatkan kasih karunia itu, ketika kita mendapatkan berkat pemulihan, kebangkitan dalam kerohanian kita, beritakan itu kepada yang lain. Sampaikan itu kepada yang lain. Supaya apa? Mereka yang saudara beritakan, mereka yang saat ini lemah, bisa dikuatkan kembali. Maka seringkali saya menggembar-gemborkan bagaimana jemaat itu saling menggembalakan satu di antara yang lain. Menggembalakan, bukan hanya pendeta saja yang menggembalakan, tetapi jemaat semua menggembalakan. Ketika ada jemaat yang salah satunya jatuh, ketika ada jemaat yang satunya terpuruk, bukan malah menjadi bahan ejekan, bukan malah menjadi bahan untuk omongan, tetapi bagaimana saya dan saudara datang untuk mengangkat dia, merangkul dia. Bisa nggak kita begitu? Kita tolong dia, memberikan dorongan, dukungan. Sesungguhnya, ya. Selamat sore semuanya. Nah, Bapak Ibu sudah mengasih itu. Memberikan dukungan itu bukan hanya sebatas kita memberikan dana. Membantu itu bukan hanya sebatas kita datang. Tapi saudara mendengar, duduk diam, mendengar apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, keluhan-keluhan, keluh kesah mereka. Wis gak usah mbok bantah, gak usah mbok omongi, itu sudah berbeda, menjadi kelegaan tersendiri, ya kan? Menjadi kelegaan tersendiri. Nah, di dalam kehidupan saya pun juga demikian. Saya pernah mengalami hal yang serupa ketika kami pelayanan dan mengalami nggak tahu masalahnya seperti apa. Saya juga nggak ngerti sesungguhnya. Nggak tahu masalahnya itu seperti apa, saya nggak ngerti karena sudah buntu pikirannya begitu. Saya 3 hari nggak bisa tidur, 3 hari, 3 malam nggak tidur saya. Saya bingung, nah ini nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apain gitu. Jadi saya akhirnya membaca Mazmur, Amsal itu sampai habis. Ayo gitu, 3 hari 3 malam. Saya ini gimana loh Tuhan, ini gimana ini kok gak bisa gini. Lalu akhirnya saya pergi. Saya ngomong sama istri saya, "Mak, aku tak pergi dulu." "Oh, kemana?" "Tidak, sebentar aja."
ke Surabaya. Saya naik waktu itu kan karena saya juga sama, jadi gerejanya sama seperti ini, tapi ini lebih jauh ya. Jadi ini gerejanya cuma di depan situ, itu jalan raya begitu. Saya datang, saya naik bis, sampailah di Surabaya. Saya hanya ngomong, aku mau cerita, aku mau ngomong, nggak usah mbok bantah, nggak usah mbok nek iso rasa mbok rungokne ora apa-apa, tapi kamu di situ saja, begitu ya. Saya cerita ngalung itu sampai akhirnya semua pun yang ada di dalam pikiran hati, di unek-unek itu saya sampaikan semua. Habis itu ya sudah cukup. Antar saya pulang lagi. Saya suruh ngantar di terminal Bumorase, saya balik lagi. Enggak tidur di sana, hanya butuh teman. Nah, terkadang ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti wanita-wanita ini menceritakan pengalaman yang ada. Itu sebuah kekuatan. Itu sebuah kekuatan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ada pribadi yang luar biasa. Itu yang harus kita ceritakan. Di situ. Meskipun dia percaya atau tidak, itu bukan bagian saudara. Itu bagian Tuhan untuk menggerakkan hati mereka. Entah itu percaya atau tidak. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ini kita memperingati hari Kartini, juga memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ada wanita-wanita yang luar biasa. Saya mengajak kita semua juga ambil bagian. Masalah itu ada, tetapi mari kita tetap fokus dalam pelayanan kita, fokus dalam kehidupan Tuhan kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia, dengan taat kepada Tuhan. Enggak usah memikirkan omongan yang lain. Bukan berarti omongan yang lain itu tidak berguna, bukan seperti itu. Tapi maksudnya ketika omongan-omongan yang tidak benar, enggak usah dipikirkan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Tuhan akan menyingkirkan masalah itu. Dan tetap jalankan komitmen saudara, maka saudara akan mengalami yang namanya kebahagiaan bersama dengan Allah, pemulihan bersama dengan Allah. Nah, kalau sudah saudara dipulihkan, saudara sudah dibangkitkan, ceritakan kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga menerima kebangkitan dan pemulihan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan persiapkan hati kita dengan pujian. Hanya Yesus memiliki ayat-ayat bagiku. Berdekat pada Hanya
setia kepada panggilan kami untuk melayani Tuhan, untuk saling membanggakan satu di antara yang lain. Tentunya banyak halangan rintangan yang sudah menghambat kami. Bahkan kami melihat itu terjadi dan akan terjadi. Namun seperti wanita-wanita murid Yesus pada saat itu, mereka terus maju dan terus maju. Mereka terus berjalan dan berjalan. Dan biarlah kami Tuhan berkekuatan untuk kami terus maju, terus berjalan sampai pada akhir kami melihat karya Tuhan ketika Tuhan menyelesaikan permasalahan hidup kami dan kami memperoleh kebangkitan, pemulihan di dalam Yesus. Dan kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan, ajarilah kami untuk memberitakan kepada yang lain, menyaksikan sudah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengikut Engkau, ketika ada perubahan-perubahan di dalam hidup kami selama kami mengikut Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk dapat memuji dan mempersembahkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan menaikkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Kudus, Roh Kudus sendiri yang akan memantraikan di dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa dipimpin, dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, kami memohon belas kasih Tuhan, pimpin kami, sertai kami dan anak kepulangan kami sampai di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tidak kekurangan seorang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini melihat kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan persembahan kami, sucikan dan kuduskan apa yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami boleh mengambil bagian untuk kemuliaan Tuhan dalam memperkuat kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati pergumulan kami, supaya melalui semuanya itu Tuhan kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala kehidupan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah engkau di dalam pendidikan, diberkati engkau di dalam setiap pergumulanmu. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saat ini melalui kebenaran Tuhan. Terus maju dan berjalan sesuai dengan fokusmu, tujuan hidupmu untuk melayani Tuhan, panggilanmu untuk melayani Tuhan, dan ceritakan kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah peroleh dan engkau sudah rasakan, sehingga banyak jiwa yang dipermuliakan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya dari sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita sampai bertemu pada persekutuan-persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.